Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu MDK. Apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat. Dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rizkinya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah kisah dari Ipen Al-Zigra, yaitu saat pendakian di Gunung Sumbing. Lalu bagaimana kisahnya? Silahkan simak ceritanya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Pendakianku dengan Sylvia di Gunung Sumbing. Meniti alam dengan kecamuk rasa kesedihan sangat berpengaruh dengan keadaan yang akan dihadapi. Meskipun alam dapat menjadi peredam luka, tetapi astral melihat kerapuhan dalam jiwa manusia. Hal ini yang menjadi kelemahan diri saat itu. Terminal Magelang sore itu, kami berdua turun dari bus dari Jogja. Sebuah warung makan menjadi tujuan awal kami, karena memang sudah saat lapar. Sebab dari Kaliurang tadi pagi sampai muter-muter Jogja, dan sampai di sini perut ini belum diisi nasi sama sekali. Selesai makan, kami masih sempat duduk di bangku panjang dan menikmati batangan rokok sambil merencanakan perjalanan kali ini. Sebelum lanjut ke cerita, aku kenal dengan Sylvia ini hanya lewat media sosial awalnya. Kami sahabat chatting. Dan aku yang jarang memiliki teman, akhirnya sering cerita dengan dia. Saling menanyakan kabar meski belum pernah berjumpa. Baru ketika aku ke Jawa dengan beban masalah keluarga, aku sempatkan singgah di Bandung untuk bertemu dengannya. 1 minggu di kota orang, aku jatuh sakit. Hanya dia yang jadi teman satu-satunya yang merawatku. Meski meluangkan waktu dalam kesibukan kerjanya. Gadis hebat yang ada ketika aku benar-benar terpuruk oleh keadaan. Hanya tangan dia yang bisa menyambut dan tuntun aku untuk kembali berdiri. "Jadi dari sini kita naik, Mas?" tanya Sylvia yang mengejutkan lamunanku. Naik taksi online aja, Neng. Coba kamu pesan," suruhku padanya. "Oke, tujuannya kemana?" Dia kembali bertanya. "Ke Kaliangkrik," jawabku. Mendengar itu, dia hanya menghembuskan nafas panjang. Tangannya mengusap punggungku dan berkata dengan sangat pelan, "Mas, tolong fokus. Tujuannya kemana? Kaliangkriknya di mana? Aku loh belum pernah kesini." "Oh iya, maaf. Ke base camp Mangli, Neng," jawabku. "Ya sudah, kita tunggu di luar terminal karena taksinya tidak bisa masuk sini," ajaknya dengan mengulurkan tangannya. Melihat itu, aku hanya tersenyum langsung menyambar tas gunungku. Dia yang melihat itu juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Entah apa aku di mata Sylvia ini. Yang jelas, dia melihat laki-laki rapuh karena sebuah perpisahan dengan istri dan anak-anaknya. Tapi ketulusan itu selalu dia berikan untuk memberikan bahunya agar sama menopang beban ini. Mobil yang disewa Sylvia itu pun datang. Kami berdua masuk. Sebelumnya aku jejalkan terlebih dahulu kerilku di bagasi belakang. Dan Veloz berwarna silver itu pun membawa kami menuju tujuan yang sudah mereka sepakati melalui aplikasi itu. Terus melaju menembus sore. Aku hanya mengamati sinar jingga di langit di kejauhan itu. Sementara dalam diamku, Sylvia menyibukkan diri dengan mengutak-atik layar handphonenya. Untuk mengusir sepi, ia pun menjajalkan handfree ke telinganya. Neng, aku mencoba membuka obrolan karena merasa tidak enak hati membiarkannya diam sendirian.
"Hah? Apa mas?" dia bertanya. "Malam ini kita langsung ngetrek apa nunggu besok saja?" tanyaku padanya. "Bebas sih, bagaimana kesiapan mas aja? Via ikut aja mas," katanya dengan santai. Sehabis Isya kami baru sampai di base camp. Di sana masih melayani pendaftaran. Karena memang buka 24 jam penjagaan oleh pemuda setempat. Tetapi kami mengubah jam keberangkatan, menunda untuk mendaftar esok pagi saja. Turun dari mobil, kami hanya memesan kopi di sebuah warung. Karena simaksi tetap saja besok pagi baru dilakukan. Walau demikian, di tempat ini cukup bagus untuk dinikmati. Penginapan dan tempat-tempat yang sangat bagus menjadikan tempat untuk kami habiskan waktu. Dia yang asik berfoto, aku hanya melihat tingkahnya. Anak kota yang jarang bertemu alam jadinya keasikan oleh sambutan yang istimewa menurutnya. Di bawah sinar bulan yang lumayan terang malam ini, dia berjalan mendekatiku, lalu duduk di sebelahku. Dia menyandar di bahu ini. Kami sama menelisik ke arah yang jauh di bawah sana. Gemerlap lampu kota di kejauhan menjadi pemandangan sempurna kala sunyi yang diimbangi angin dingin yang menyapu kami berdua. "Indah ya, terasa tentram hati saat ini," ucapnya terdengar. "Iya, alam selalu memberikan ketenangan, pengobatan luka hati. Alam selalu menjanjikan itu," kataku menyauti omongannya. "Sudahlah, melo mulu deh. Kita di sini untuk bahagia. Sejenak tinggalkan bebanmu, Mas Al. Aku tahu itu berat, tapi kamu bisa. Kamu percaya Tuhan. Ini semua kehendak Tuhan, Mas," tuturnya kembali menyemangati diri ini. Aku hanya menatap lekat ke arahnya, karena ada sesuatu di hati yang belum bisa menerima pernyataan itu. Aku paham betul dengan makna takdir. Tetapi menyemai kata ikhlas, kehilangan buah hati itu benar-benar sangat membuat luka dalam yang tidak pernah ada obat penawarnya. Dia yang melihat ke arahku langsung meminta maaf jika kata-katanya salah. Tapi aku juga sangat paham. Dia hanya berusaha membuatku untuk tegar. "Kita mau tidur di mana?" Sylvia bertanya padaku. "Ya bebas, penginapan banyak. Apa mau buka tenda juga bisa," ujarku. "Aku pengen nginap di rumah warga, biar kesannya juga rasanya seperti pendaki beneran," ungkapnya mengutarakan keinginan. Aku mengiyakan kemauan itu, karena jika mendaki yang aku lalui selama ini, jika bermalam di base camp saat menunda perjalanan, para pendaki akan menyewa rumah warga untuk beristirahat dan membeli makan di rumah itu. Penyambutan yang begitu istimewa dari penduduk lokal itu menjadi sebuah kerinduan bagi para pendaki. Singgah dan menghabiskan waktu semalam dengan ramah tamah pemilik rumah adalah surga bagi kami. "Jadi kita jalan turun ke pemukiman warga nih," ajakku. "Ayo," jawabnya yang dihiasi senyum sangat terlihat tulus di mata itu. Meninggalkan pos pendaftaran itu, kami jalan menurun mencari rumah warga yang biasa jadi penginapan dadakan para pendaki. Pak Yon, nama pemilik rumah itu. Beliau selain berprofesi sebagai ojek di desa Mangli. Disinilah kami berdua bermalam, disambut selayaknya kerabat, dan diberikan tempat yang sangat nyaman untuk tidur malam ini. Bapak Parubaya ini mudah akrab dengan orang asing, dengan caranya yang duduk bercerita dengan kami dan pendaki lainnya. Sedikit banyaknya beliau memberi pesan serta petunjuk tempat di mana yang rawan, pantangan-pantangan yang mendaki ke sumbing, dan menceritakan beberapa kejadian mistis yang pernah beliau jalani selama dulu menjadi tim ranger di gunung ini. Dari itu kami semua menjadi lebih tahu dan berhati-hati ke depannya,
sampai kami berdua memutuskan untuk tidur. Pagi hari dan kami terbangun sebelum matahari menyibakkan kabut di kaki sumbing ini. Masih temaram di luar sana. Angin masih menghembuskan hawa dingin. Dengan kumandang azan subuh, telinga ini diberkati oleh pujian syukur dengan diberikan masa hingga detik ini. Air sedingin es itu kujadikan pensucian diri sebelum menuju sujud kehadirat Sang Kholik. Hingga panjatan doa-doa terucap dalam relung hati akan berbagai permohonan diri. Salam terucap seusai sholat. Dan aku berbalik pada makmum yang bermukena di belakangku. Orang lain, wanita yang baru saja aku kenal, menjabat tangan ini lalu menciumnya. Bagai masa di mana mantan istriku pernah melakukan hal yang sama. Yang menjadi pembeda, gadis belia ini bukan siapa-siapaku, hanya teman seperjalanan saja. Mas Al, mau kopi? Biar aku pesankan. Dia menawariku sambil memasukkan lipatan mukenanya ke dalam tas. Iya boleh. Ngopi di depan rumah sambil lihat matahari terbit pasti seru, Neng. Ajakku padanya. Oke, Neng pesankan dulu ya. Imbuhnya lalu memesan kopi ke pemilik rumah. Aku yang duduk di bangku kayu di teras rumah, Sylvia datang dengan membawa 2 gelas kopi hitam yang dia pesan. Kami kembali duduk menikmati suasana bersama, menerawang jauh ke ufuk langit, menyaksikan mentari yang mulai membuka hari. Meski kabut tipis menyelimuti perkebunan juga sawah-sawah, itu lebih memberikan nuansa indah, bagai lukisan yang maha agung. Subhanallah, indah banget, ucap Sylvia. Memang sangat menakjubkan alam pagi ini. Elok terlihat oleh mata, dipadu dengan langit yang menggumbalkan awan-awan putih. Kita nanti daftar naik jam berapa, Mas? Tanyanya. Jam 8, Neng. Petugas buka jam segitu biasanya, jawabku. Oh, oke, masih lama. Iya, nikmati saja dulu fajarmu, juga kopi panasmu, suruhku pada Sylvia. Usai matahari terbit dengan sempurna, kami beranjak sarapan, membayar semua yang kami pesan dan juga sewa tempat istirahat dengan Pak Ion. Baru kami berdua berpamitan untuk memulai naik ke atas. Jabatan ramah tamah itu kembali terjalin. Dan pesan terucap kembali dari mulut laki-laki hebat ini. Setelah ngepak barang dan mengecek ulang bawaan, aku kenakan lagi tas jumbo itu lalu berjalan menuju pos pendaftaran lagi. Jam 8 kurang aku mendaftar lalu membayar biaya administrasi, mencatat nomor handphone, mengisi data, melakukan pengecekan logistik, lalu mendengarkan arahan petugas. Semua beres. Aku mengajak Sylvia berdoa sebelum benar-benar memulai pendakian. Dengan khusyuk kami berdoa meminta tuntunan Tuhan agar selalu dijaga, dijauhkan dari mara bahaya, hingga kami pulang nanti dengan keselamatan. Sudah siap? Kataku. Siap, Mas. Jawabnya dengan menatap gunung yang gagah menjulang di depan mata itu. Yuk jalan, aku mengajaknya. Kami memulai start, menapaki makadam jalur yang masih sangat luas ini. Menaiki tangga meninggalkan pos Mangli, lalu mulai jalan mengecil dengan sisi kanan kiri menjadi perkebunan warga yang menjadi sambutan pemulaan perjalanan kami berdua. 25 Desember 2021, penutupan tahun, kami jadikan hari libur Natal ini sebagai momen akhir tahun yang sempurna dengan melakukan hiking berat menapaki jalur Gunung Sumbing. Walau tidak seberapa banyak pendaki yang naik hari ini, setidaknya ada beberapa rombongan yang tetap menjalani aktivitas sama seperti aku dengan Sylvia.
masih tergolong mudah menopaki jalur awal ini, yang meskipun jalur satu orang, tetapi jalan makadam dengan tatanan batu ini menjadi trek yang nyaman, meski terus menanjak sampai ke pos 1. Sesampainya di sini kami beristirahat, merasakan badan yang mulai panas berkeringat. Aku membuka jaket, lalu memasukkan ke dalam carrier. Mengenakan kaos lengan panjang saja lebih nyaman daripada makin kepanasan karena jaket tebal ini. Meski cuaca cerah, matahari terik, hawa dingin tetap kami rasakan. Kabut benar-benar tidak terlihat saat ini. Hingga pemandangan ini terhampar. Barisan pegunungan menjadi penyemangat kami. Dari tempat ini saja sudah sangat indah. Akan jauh lebih indah lagi nanti dari atas puncak, yang mana kami dapat berdiri di atas gunung tertinggi kedua di tanah Jawa ini. "Minum mas," Sylvia menawariku. "Iya neng." Aku mengambil botol air mineral yang dia sodorkan ke arahku. "Gerak kita yuk," ajaknya masih dengan semangat yang luar biasa. Aku hanya mengiyakan itu. Walau belum sampai 10 menit kami duduk di area ini, kini penyambutan oleh hutan pinus yang sangat rapat hingga cahaya panas tadi sama sekali tidak dapat menembus jalur yang kami tapaki saat ini. Serena dingin di sepanjang trek ini, jalan juga sudah tidak semudah tadi. Semua tanah yang tidak teratur, dengan akar pepohonan yang menjadi anak tangga alami. Bagai kami melintasi aliran irigasi yang kering tanpa air. Menembus hutan lebat ini membutuhkan waktu yang lumayan lama. 2 jam lebih kami berjalan hanya berhenti ketika merasa penat. Itu pun tidak seberapa lama, langsung dilanjutkan jalan kembali. Di area ini kabut mulai turun dibarengi dengan hujan yang lumayan deras. Ponco yang kami kenakan hanya cukup membantu agar tidak basah pakaian. Tetapi tanah mulai menjadi licin dengan air yang lumayan deras mengalir. "Istirahat dulu, kita harus makan neng. Cuaca begini bahaya dengan perut lapar," ajakku ke Sylvia. "Oke mas, makan roti saja kan gak perlu masak?" dia bertanya. Karena bakal ribet kalau masak, harus bentang flysheet, segala bikin waktu makin terbuang. "Iya, makan yang gampang aja," jawabku. Aku hanya mengeluarkan guluan flysheet untuk menahan hujan dengan kami duduk berlindung dengan berkerudung saja. Sepatu juga celana yang mulai basah merambat rasa dingin hingga badan berulang kali menggelidik merinding. Sudah menjadi resiko ketika memasuki alam, cuaca yang dapat berganti dengan cepat sudah sangat wajar. Dari itu kondisi tubuh harus dijaga tetap stabil. Tenaga harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai terkuras habis karena akan terus menembus dinginnya ketinggian yang terus meningkat menyusup tulang. "Sudah siap lanjut?" tanyaku sementara hujan semakin deras. "Ayo mas, lanjut." Dia yang tanpa pernah menyerah menyatakan kesiapan. Sylvia yang sudah beberapa kali mendaki dan sedari kecil dia tinggal di Garut, di bawah kaki Gunung Guntur, menjadikan dirinya gadis tangguh. Meskipun dia terlahir berdarah Manado, fisiknya sangat luar biasa kuat. Dapat mengimbangi langkahku yang secara fisik saja langkah ini lebih lebar dari langkahnya. Tidak terdengar keluhannya sedikit pun, meski dalam kondisi cuaca seperti ini. Justru dia yang seakan memberikanku kata semangat. Hanya menempuh 20 menit berjalan, ternyata kami sudah kembali menemukan shelter di pos 2. Tempat yang mana kami bisa berteduh di sini. Dan di tempat ini kami lebih bisa membuat kopi panas untuk benar-benar kembalikan stamina dan menghangatkan tubuh yang serasa hampir membeku. Plat papan yang bertuliskan pos Siruwet ini menjadi kelegaan bagi kami karena dapat keluar dari hutan yang di bawah sana cukup menyiksa.
dan tanpa menemukan adanya petunjuk arah. Terus mengandalkan feeling kami bergerak di bawah hantaman air langit dan halimun pekat yang menutup pandangan. "Mau masak mie nggak, Mas?" ucapnya setelah selesai menyeduh kopi. "Neng, kalau lapar masak aja nggak apa-apa. Saya makan roti sama ngopi aja sambil ngudut," ujarku memberitahu. "Ya udah kalau gitu ikut Mas aja, sambil ngudut juga." Hehehe, katanya sambil nyengir. Aku membalasnya dengan senyum. Bagiku cewek merokok itu sudah wajar. Dan aku juga tidak pernah melarang atau memiliki pandangan buruk bagi mereka yang menyukai itu. Sebab semua memiliki alasan tersendiri. Dan bagi aku pribadi, walau tidak bagus untuk kesehatan, tetapi ada rasa tenang ketika menikmati kepulan asap itu. Terdengar orang mengobrol dan berlari turun ke bawah. Tidak berapa lama, 6 orang pendaki antara 3 cowok dan 3 cewek tiba di sini. Mereka menyapa setelah menyelesaikan misinya merasa bahagia, walau terlihat pucat kedinginan. Melihat itu, aku menyuruh Sylvia untuk memasak air lagi dan membuatkan kopi buat rombongan ini. "Mas, ikutan berteduh ya?" ucap laki-laki yang jalan paling depan. "Mari Mas, sini-sini," sambutku ke mereka. Lalu mereka berjalan ke sini, saling berkenalan dan menanyakan asal kota masing-masing. Terdengar mereka pendaki campuran, ada yang dari Jogja, Temanggung, juga Magelang. Cukup lama air mendidih karena memang cuaca sangat berpengaruh. Aku lebih dulu menawari mereka roti juga air putih. Sudah dapat dipastikan jika logistik mereka sudah habis. Hingga akhirnya kami semua dapat menyeruput kopi bersama. Cukup lama kami berbincang dan berteduh di sini sampai hujan mulai reda di pertengahan hari. Sekitar pukul 1 siang kami berpisah. Aku dan Sylvia berpamitan pada mereka berenam dan mereka memberikan ucapan semangat. Momen itu berakhir di situ. Lalu kami melangkah naik ke atas, menyibak belukar yang basah. Belum seberapa lama, trek kami titih dengan semangat baru. Baru aku mendengar gadis di belakangku mengaduh. Aku hentikan langkahku, lalu berbalik ke arahnya. Aku lihat dia setengah sujud memegangi cabang kayu kecil dengan muka tertunduk. "Kenapa, Neng?" Aku turun menghampirinya. "Sebentar Mas Al, rehat bentar ya," pintanya. Aku menatapnya lekat, mencoba mencari tahu kenapa dengan dirinya. Ketika aku mengangkat wajahnya dan menatap ke atas, dia melihat sesuatu yang entah apa itu. Yang jelas sudah ada sambutan ganjil di belakangku yang tidak bisa mata ini lihat. "Lihat apa nak ini?" Aku bertanya dalam hati. "Kamu gak apa-apa?" tanyaku meyakinkannya. "Gak apa-apa Mas, sebentar ya," kata itu terdengar. Aku dapat memaklumi itu dan hanya menunggu kapan dia kembali siap melanjutkan perjalanan. Andai saja dia meminta turun karena takut, aku hanya bisa menurutinya. Sebab alam bukan tempat keegoisan. Lebih baik membatalkan pendakian daripada harus menghadapi mara bahaya yang akan jauh membawa diri dalam lingkaran dedemit gunung. "Alhamdulillah," ucapnya yang dibarengi dengan nafas lega itu terdengar. "Mau lanjut?" kataku bertanya. "Lanjut, gak apa-apa, aku tadi..." "Iya gak apa-apa, gak usah diceritakan," aku memotong omongannya. Lalu dia mengeluarkan tangannya meminta bantu naiki jalur menanjak yang tidak seberapa tinggi itu. Lalu aku menyuruhnya jalan di depan biar dapat menjaga juga melihatnya dari belakang. Aku dapat menyimpulkan jika kebatinan Sylvia ternyata sangat tajam. Entah kenapa dengan diri ini justru tidak dapat merasakan apapun.
Walau sudah sejauh ini menyusuri pendakian, tetap saja di dalam otak terus penuh kesedihan.